Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 8 Nusa, 8 Bangsa, 8 Negara, 8 Budaya, dan 8 Bahasa. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Jul pada pagi hari ini di pembelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke ya. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang mobilitas sosial, pada pagi hari ini Pak Jul akan lebih mengupas tuntas tentang materi mobilitas sosial. Dipersiapkan buku tulisnya ya, lalu dicatat dan nanti difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke ya. Oke, kita langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, ini ya, tujuan pembelajaran pada materi mobilitas sosial pada pagi hari ini. Oke. Ya. Nah, mobilitas sosial. Oke. Apa itu mobilitas sosial? Oke. Nah, mobilitas sosial merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lainnya. Nah, perpindahan tersebut itu mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu dan kelompok. Nah, jadi intinya ini, intinya adalah eh, kalimat ini, melakukan perpindahan. Nah, ini. Nah, intinya ini, melakukan perpindahan. Itu arti kata dari mobilitas, melakukan perpindahan. Oke, kita lanjut ya. Mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Nah, dengan kita mempelajari mobilitas sosial, maka kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Nah, kita bisa mengetahui tujuan individu itu atau kelompok melakukan perpindahan itu tujuannya apa. Kita bisa tahu. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, oke. Yang pertama ada mobilitas ini vertikal. Oke. Nah, vertikal. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga, mobilitas sosial lateral. Oke. Nanti kita akan satu persatu mempelajari tentang ini ketiga bentuk-bentuk ini. Oke ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, mobilitas sosial vertikal. Oke. Oke. Mobilitas sosial vertikal. Oke, mobilitas sosial vertikal atau naik ya. Nah, itu menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Nah, itu sering juga disebut dengan social climbing. Nah, ini ya. Nah, mobilitas vertikal juga disebut juga social climbing. Nah, lalu mobilitas sosial vertikal, kalau ini kan ini ya, vertikal naik ya. Nah, bentar. Ini vertikal naik. Nah, sekarang mobilitas sosial vertikal turun. Nah, ini ya. Nah, mobilitas sosial vertikal turun menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju ke kelas sosial yang lebih rendah. Nah, atau sering disebut juga dengan social sinking. Nah, ini social sinking. Kalau ini tadi kan ini yang vertikal naik. Kalau yang ini vertikal turun. Nah, jadi seseorang itu individu atau kelompok itu terkadang perpindahannya social climbing naik ataupun social sinking turun. Nah, itu nanti akan Pak Jul kasihkan contoh nanti ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
Nah, ini yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Oke, ini yang kedua ya. Nah, ini yang kedua. Nah, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Nah, maksudnya sederajat itu adalah kedudukan yang sama, sederajat atau sama, sama. Oke, lanjut. Nah, ini atau kedudukannya sederajat atau sama, oke ya. Nah, mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau rendah. Nah, tidak lebih tinggi atau karena sederajat sama. Nah, horizontal, ya. Vertikal kan tegak, ya toh. Ini horizontal sama. Oke, yang ketiga sekarang. Nah, ya ini mobilitas sosial lateral. Oke. Ini ya yang ketiga. Oke. Nah, mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan tidak permanen. Oke. Nah, faktor pendorong. Nah, jadi ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Nah, oke. Ini Pak Jul tampilkan dulu ya di slide PowerPoint ini. Nanti baru Pak Jul jelaskan satu persatu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Oke. Oke ya. Nah, oke kita bahas ini dulu, faktor pendorong. Nah, bentar. Nah, ini faktor pendorong. Nah, jadi mobilitas sosial itu jadi ada dua, faktor pendorong dan faktor pendorong. Faktor pendorongnya adalah faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, pertumbuhan penduduk, dan kemudahan dalam mengakses pendidikan. Nah ini apa namanya ke 1, 2, 3, ya keenam ini ya. Keenam faktor pendorong inilah yang menyebabkan individu ataupun kelompok melakukan mobilitas sosial atau pergerakan atau perpindahan. Nah, ini ya. Ada berapa ini? 6 ya, ada 6. Nah, ada 6 faktor pendorong yang menyebabkan individu atau kelompok melakukan perpindahan. Nah, karena salah satunya itu ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini, apa namanya, kemudahan dalam mengakses pendidikan. Oke, pendidikan itu paling apa namanya lebih maju, lebih lengkap itu biasanya berada di perkotaan. Nah, inilah kenapa yang menyebabkan banyak orang-orang di desa, di pinggir itu ketika mau sekolah ya, itu pasti menuju ke area perkotaan. Nah, itu berarti sudah otomatis terjadi mobilitas, ya, pergerakan perpindahan dikarenakan ingin mengakses pendidikan. Nah, karena di kota itu lebih lengkap. Nah, ada perguruan tinggi, kampus-kampus ya, baik negeri maupun swasta itu lengkap sekali di perkotaan. Nah, itu. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, lalu ada Pak Jul akan jawab faktor ekonomi. Nah, ini coba kalau ini kan tadi sudah pendidikan. Faktor ekonomi contohnya itu eh, kenapa menjadi salah satu faktor pendorong karena dikarenakan di apa namanya di tempat asalnya itu kemungkinan ekonominya itu tidak berkembang. Nah, itulah kenapa terjadilah mobilitas ya dikarenakan faktor ekonomi karena ingin memperoleh apa namanya kesejahteraan. Nah, makanya mereka melakukan perpindahan. Nah,
Oke, kita langsung saja ya ke faktor penghambat ya. Nah, faktor penghambat dalam mobilitas sosial. Nah, yang pertama ada kemiskinan, situasi politik yang tidak kondusif. Nah, lalu faktor kebudayaan, ada faktor diskriminasi, ada apa ini? Jumlah keluarga yang banyak. Oke, itu ya jumlah keluarga yang banyak. Oke. Nah, itu faktor penghambatnya. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, saluran mobilitas sosial. Nah, maksudnya apa Pak saluran? Yaitu pergerakan atau perpindahan itu bisa melalui ini, jalan ini, saluran ini. Nah, yang pertama lembaga ekonomi, itu lembaga militer, jadi tentara. Nah, itu. Jadi tentara itu juga termasuk mobilitas. Nah, itu ya saluran mobilitas sosial. Nah, lembaga pendidikan, jadi guru, jadi dosen, organisasi profesi seperti dokter, pengacara. Nah, lembaga keagamaan, jadi apa namanya pemuka agama ya toh, ulama. Nah, lalu lembaga keluarga, lembaga politik ya, jadi apa namanya itu partai politik ya itu ya. Nah, itu. Oke, jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah saluran. Nah, saluran mobilitas sosial. Nah, itu. Nah, contoh saluran-saluran mobilitas. Lah ini tadi yang apa namanya lembaga pendidikan. Nah, jadi guru. Nah, dengan jadi guru, otomatis seseorang itu sudah melakukan mobilitas. Nah, sudah melakukan mobilitas, pergerakan, perpindahan. Nah, oke ini ya. Nah, ini jadi dosen ini kalau nggak salah ya, ini. Nah, ini di lab ya, di lab komputer nih dosen ini sepertinya. Nah, oke. Nah, dampak mobilitas. Nah, sebelum kita lanjut, dampak mobilitas itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini dampak positifnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Yaitu mendorong seseorang lebih maju. Nah, itu pasti akan menjadi semangat tersendiri. Seseorang itu apa namanya untuk maju lebih lebih baik lagi. Nah, yang kedua mempercepat perubahan sosial. Nah, yang ketiga meningkatkan integrasi. Nah, integrasi itu maksudnya kesatuan, persatuan. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, pasti. Nah, yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini ya dampak positif dari mobilitas sosial. Nah, salurannya ya tadi itu tadi lewat lembaga militer, jadi tentara atau jadi polisi. Nah, itu juga termasuk mobilitas. Nah, tadi ada lembaga pendidikan ya toh, jadi seorang guru, dosen, lembaga terus tadi ada lembaga profesi ya toh, jadi dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Itu saluran-saluran agar bisa memperoleh ini tadi, dampak positif ini tadi. Nah, tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke dampak negatif. Oke. Yang pertama itu munculnya berbagai konflik. Nah, karena terjadinya persaingan, ya toh, karena terjadinya persaingan antara satu orang dengan yang lain, maka terjadi apa namanya? Gesekan. Nah, yang nanti akan timbul konflik karena saling eh, apa namanya? Ingin cepat. Nah, ingin jadi yang lebih baik. Nah, akan terjadi gesekan dan konflik. Yang kedua,
menimbulkan gangguan psikologis. Nah, yang ketiga, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Nah, ini dampak negatif dari mobilitas sosial. Nah, oke. Tapi lebih banyak dampak positifnya, ya kan? Nah, oke. Cukup sekian pembelajaran materi mobilitas sosial pada pagi hari ini. Semoga kalian paham tentang materi yang Pak Jul sampaikan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Oke ya. Cukup sekian dari Pak Jul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.